Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kita hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2021 terambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini dikatakan, tahirkanlah hati kami Tuhan. Saudaraku, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap kekal. Allah itu kekal. Allah itu kudus untuk selamanya. Dan tidak ada apapun yang bisa membuat dia kudus, karena dia adalah Allah yang kudus. Dan dia Allah yang kekal. Dan Allah adalah Allah yang adil dan pasti menghukum manusia yang berdosa. Itulah dikatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Namun saudaraku, kita harus tahu juga bahwa Allah itu adalah Maha Kasih dan mengampuni segala manusia yang berdosa jika mau bertobat. Dan Allah itu juga adalah Maha tahu apa yang akan dilakukannya kepada manusia berdosa. Jadi tahu apa yang harus dia lakukan kepada setiap manusia yang berdosa. Dengan tanda kutip, mau berubah dan bertobat, meninggalkan segala pelanggaran dan kenajisan yang ia lakukan. Untuk itu, jangan ada orang yang selalu ingin mencari pembelaan di hadapan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang mau mencari pembelaan di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Maha tahu, adil dan bijaksana di dalam berbagai keputusan. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau berbicara kepada kita tentang apa yang dikatakan menajiskan. Hal-hal yang dikatakan najis di hadapan Tuhan. Apa itu? Yaitu apa yang keluar dari hati ini. Apa yang keluar dari hati kita. Dari hati ini, jika keluar sesuatu yang jahat, pasti itu berhubungan sangat dekat dan sangat erat dengan yang terkandung di dalam hati kita. Your heart, my heart. Makanya dikatakan dari hati yang jahat akan keluar ucapan yang najis. Jadi kalau anak sekolah minggu mengatakan hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati. Dan itu semua adalah yang keluar dari hati kita. Jadi hati yang jahat akan mengeluarkan ucapan yang najis. Lalu dikatakan juga dari hati yang jahat maka keluarlah pikiran yang licik, seperti yang tertulis di Yeremia pasal 17 ayat 9. Ya, dari hati yang jahat keluarlah pikiran yang licik. Dari hati yang jahat juga keluarlah perbuatan yang jahat, tindakan yang jahat. Dan dari hati yang jahat keluarlah, jelaslah terlihat ada hasil yang penuh dengan kebusukan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 10. Dan dari hati yang jahat akan tertanam kepahitan yang menghasilkan racun dan dosa. Untuk itu saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih,
Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah dari hati kita ini keluar pujian penyembahan kepada Allah kita. Biarlah dari hati kita ini keluar dan terpancar sebuah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan jagalah hatimu dari segala hal dan waspadalah untuk menjaga hati kita agar dari hati kita keluar pujian penyembahan kepada Tuhan, dan dari hati kita juga terpancar sinar dari Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, firman ini juga mau mengajak kita agar tetap kita bergaul dengan Tuhan saja, bergaul karib dengan Tuhan saja, agar kita menjadi bait Allah, tubuh kita menjadi bait Allah, hati kita menjadi bait Allah, dan roh Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jaga hatimu, jaga ucapanmu, dan jagalah tindakanmu. Jangan sampai Tuhan marah dengan segala perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu menjaga hati kami, menjaga ucapan kami, dan selalu menjaga perbuatan kami agar tidak membuat Tuhan marah. Dan kami bersyukur dengan firman-Mu pada hari ini untuk mengedukasi kami agar kami selalu waspada di dalam segala hal yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami ingin belajar dan kami berjuang dan berusaha untuk selalu berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Engkau inginkan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman ini, dan teguhkanlah hati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Pada kesempatan yang indah ini juga kami mau berdoa buat semua jemaat-Mu dan saudara-saudara kami dan keluarga kami yang berulang tahun. Biarlah Engkau panjangkan umur mereka penuh sukacita. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tambahkan juga berkat-berkat-Mu, cinta kasih, dan kedamaian di dalam rumah tangga mereka, agar mereka berbahagia. Berkati juga Tuhan segala aktivitas pelayanan di gereja-Mu ini, agar berjalan dengan baik surut dan kehendak Tuhan. Dan segala persiapan yang dilakukan oleh panitia pesta Tuhan dalam perayaan ulang tahun gereja-Mu yang ke-57 dan pesta Gotilon, dan segala hal Tuhan dalam pelayanan marturia, koinonia, diakonia, biarlah berjalan juga sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Tetap kuat, sehat, semangat, jaga prokes. Tuhan akan menjaga kita. Amin. Shalom Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Bulung, Sekolah Minggu, semua jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Kami menghimbau agar kita menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas secara disiplin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Hotlin Boris Simamora, memperkenalkan diri
sebagai Ketua Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Keramat Jati yang ke-57 tahun. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila amang inang saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke rekening Panitia HUT dan Gotilon HKBP Keramat Jati 2021 yang tertera di bawah ini. Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Las Maria. Besar harapan kami panitia agar acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Horas. Pasu-pasu hamil